Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu hamdan wa ashkuru syukuran lillah, usolli salatan wa usallimu tasliman ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang budiman dan yang kami hormati, kembali kita bertemu melanjutkan pembelajaran kita ngaji pasan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin di channel YouTube Galeri Riyadhus Shalihin. Semoga kita semua, baik kami selaku fasilitator yang menyelenggarakan pengajian ini dan para pemirsa sekalian yang senantiasa istiqomah menyimak pengajian atau pembelajaran, kita sama-sama belajar ngaji kitab Wasyatul Mustafa ini senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, istiqomah, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan yang kita selenggarakan ini, baik itu di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Liridhoil ta'ala li syafaati Rasulillah wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirral aziz wa khususan ila mu'allif hadzal kitab wa jamil masyayikhina wa khususan ila muassis hadzal ma'had. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kembali wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang masih tentang bab sedekah ya. Masih meneruskan bab kemarin tentang sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man utawi sapa wong iku khulafa kang nulayani sapa man hawa nafsune wan hawa nafsune man kanat mongko ana sapa man kanat mongko ana apa jannatu jannah swarga iku makwahu dadi panggonane man wa man utawi wong iku atoa kang manut sapa man hawahu ing hawa nafsune man kanat mongko ana apa jahanam neraka jahanam iku maswahu dadi panggonane man. Wasiat pertama adalah Rasulullah mengingatkan kepada Sayyidina Ali dan kita semua bahwa barang siapa yang menulayani, yang mengekang ya, yang menolak, yang mengesampingkan hawa nafsu, itu tempatnya di surga. Kemudian barang siapa yang menuruti, mengikuti, menjadi budaknya hawa nafsu, maka jahanam adalah tempatnya. Ya seperti sekarang misalnya bulan puasa seperti ini kan kita pengennya hawanya males begitu nggih. Hawanya tidak bergairah, apalagi di musim yang seperti ini gitu kan. Tidak boleh kemana-mana, tidak boleh keluar dan lain sebagainya. Tentu hawa nafsu kita tentu menginginkan kita ya males-malesan gitu kan. Jangankan ngaji, wong sholat saja kalau tidak wajib kan, kalau kita turuti kemauan hawa nafsu itu kan males ya, mau sholat itu males gitu ya. Terutama sholat subuh gitu kan, kalau kita menuruti hawa nafsu pasti males. Makanya ya berat memang mengesampingkan hawa nafsu itu berat, karena hawa nafsu itu cenderung membawa kita kepada sesuatu yang tidak baik. Jadi makanya ganjarannya gede. Orang yang mengesampingkan, yang melawan hawa nafsu itu pahalanya besar, dijanjikan oleh Allah ditempatkan di surga. Termasuk ya kalau bulan puasa begini kan kita mesti dalilnya yang banyak itu yang kita pakai kan, wong turu wae ganjaran, wong tidur saja dapat pahala, ngapain harus ngaji kan gitu. Harusnya kan logikanya dibalik. Harusnya wong tidur saja dapat pahala, apalagi ngaji gitu ya. Jadi logikanya harus seperti itu. Wong tidur saja dapat pahala, apalagi ngaji, apalagi belajar, apalagi bantu orang tua, apalagi
dan lain sebagainya, amalan-amalan yang baik, yang bagus, yang mendapat manfaat yang diganjar oleh Allah. Gitu nggih. Diniatkan untuk beribadah. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu agar bernilai ibadah, ya kalau kita niatkan beribadah, karena inna amalu bin niat. Sebaliknya orang yang menuruti hawa nafsu, menjadi budak hawa nafsu, tentu dia ditempatkan oleh Allah di neraka jahanam. Jadi memang ya enak sih, karena hawa nafsu itu kan ngajak yang enak-enak, ngajak yang males-males, ngajak yang enak-enak lah intinya begitu nggih. Jadi kecenderungan tersebut membuat kita terjerumus ke dalam neraka. Jadi sebisa mungkin kita berusaha untuk melawan hawa nafsu, karena kebanyakan hawa nafsu itu cenderung membawa kita ke sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang bahkan dibenci oleh Allah, sesuatu yang berbahaya baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Jadi kita semua berusaha sebaik mungkin, terutama di bulan Ramadan ini, untuk senantiasa menjaga hawa nafsu, mengekang hawa nafsu, agar puasa kita juga mendapat nilai yang baik, mendapat nilai yang sempurna di mata Allah. Kita senantiasa berusaha dan berharap kepada Allah agar semua ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang bernilai utama di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, itaki wedya sira dawata sahi ing dongane wong kang lomo. Fa innahu mongko sak temene sahi iku mata saro kapan-kapan kepleset sapa sahi, akhadha mongko bakal mundut, bakal ngalap, bakal nulung sapa Allah biadi kelawan tangane Gusti Allah, kelawan pitulunge Gusti Allah. Ngoten nggih. Jadi karena ini masih bab sedekah tentang dermawan, jadi hati-hati dengan orang yang dermawan. Kita harus takut. Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali dengan bahasa itaqi, takutlah kamu dengan orang yang dermawan. Dengan doanya orang dermawan, jangan sampai menyakiti orang yang dermawan. Karena orang yang dermawan itu ketika dia terpleset, ketika dia mendapat musibah begitu, maka Allah sendiri yang akan menolong orang tersebut. Ya karena kita tahu dalam banyak riwayat diterangkan as-shadaqatu min daf'il bala. Itu sedekah itu adalah bagian dari penolak bala. Jadi kita kalau rajin sedekah itu dapat menolak bala gitu kan. Menolak ke bencana begitu. Jadi orang yang rajin bersedekah itu cenderung akan terhindar dari bencana. Jadi hati-hati dengan orang yang rajin sedekah, dengan orang yang dermawan, karena kalau sampai dia teraniaya begitu atau sampai dia janji Allah seperti itu, kalau dia jatuh terpleset artinya dia mendapat kecelakaan dan lain sebagainya, maka Allah sendiri yang akan menolongnya begitu. Jadi mulia sekali orang yang dermawan ini di mata Allah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man at'ama man utawi wong at'ama iku aweh mangan sapa man musliman ing wong Islam, wong muslim, biti bin nafsi kelawan baguse ati, kelawan baguse jiwa, ikhlas begitu nggih, tegese ikhlas. Kata mongko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu maring man alfi hasanatin, alfa ing 1000 kebagusan. 1000 berarti 1000 itu berarti 1.000.000 ya. Berarti 1000 berarti 1 juta. Wa mahalan nglebur sapa Allah, lan nglebur sapa Gusti Allah anhu maring man at'ama tadi
alfa alfi sayyatin ing sewu-sewu keolonan. Jadi akan melebur, menghancurkan, menghilangkan, melebur, mengampuni dari 1.000.000 kejelekan. Wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu maring man at'ama alfa darajatin ing 1000 pira-pira derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, barang siapa yang memberi makan seorang muslim, tentu saja dengan makanan yang halal, nggih. Memberi makan, karena kemarin sudah kita bahas, bersedekah dengan uang haram, dengan barang yang haram, dengan perkara yang haram itu tidak diterima oleh Allah, tidak ada manfaatnya, begitu ya. Man at'ama musliman, barang siapa yang memberi makan seorang muslim dengan ikhlas, dengan tibin nafsi, maka Allah menulis baginya, bagi orang tadi itu 1.000.000 kebaikan. Jadi ngek mangan itu 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu, dan menghilangkan lebur baginya musliman ini satu orang Islam ya, wong Islam suwiji ya, musliman satu orang Islam. Itu 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu, lan lebur 1.000.000 juga keolonan. Jadi mengampuni dosa, menghilangkan kejelekan sebanyak 1.000.000 kejelekan, dan mengangkat 1.000 derajat. Nah ini hebatnya bersedekah, memberi makan orang muslim, memberi makan di supaya makani wong lah, makani. Apalagi sekarang di bulan puasa ini kita memberikan buka kepada orang lain, ya, memberikan bukaan, baik itu misalnya memberikan minum atau memberikan makanan. Apalagi yang kita berikan itu orang yang tidak mampu, anak yatim, kaum yang tidak mampu, orang fakir, miskin, begitu kan. Tentu akan manfaatnya akan mereka rasakan luar biasa, dan mereka akan mendoakan kita insya Allah dengan doa-doa yang baik. Makanya di bulan puasa ini sebisa mungkin lah, tapi kalau keadaannya seperti ini mungkin kan kita tidak bisa mengadakan buka bersama, tidak bisa mengadakan ya kumpul-kumpul lah begitu. Jadi ya bisa diatur bagaimana caranya. Misalnya tetap pengen memberikan makan orang muslim, memberikan makan, memberikan bukaan kepada orang lain, itu ya pakai cara misalnya pakai delivery gitu kan. Sekarang kan sudah banyak itu model pakai Grab atau pakai apa ya, yang online itu kan banyak. Jadi mungkin itu bisa salah satu jadi alternatif kita untuk bersedekah, memberi makan kepada orang lain, karena ya ganjarannya gede, pahalanya besar. Dituliskan 1.000.000 kebaikan, 1.000.000 itu banyak ya, banyak ya. Kalau duit mungkin 1.000.000 itu ya nggak banyak, tapi kalau kebaikan itu banyak sekali. Kemudian kejelekan kita itu akan diampuni oleh Allah, dilebur. Itu 1.000.000 kejelekan, kemudian diangkat derajat oleh Allah sebanyak 1.000 derajat. Kalau kita ngitung derajatnya 1.000 ini banyak sekali, karena derajat itu misalnya kalau kita anggap derajat misalnya di pemerintahan gitu ya, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, kemudian menteri, wakil menteri, petugas-petugas, staf-staf, gubernur, wakil gubernur, bupati, sampai RT itu sampai 1.000 apa enggak ya, paling 50 derajat saja tidak sampai. Nah ini Allah menjanjikan 1.000 derajat, mengangkat 1.000 derajat hanya dengan memberi makan orang muslim. Nah ini hebatnya para alim ulama, para ulama kita di NU begitu ya, para kaum Nahdliyin itu yang terbiasa mengadakan sodakowan, genduren, selamatan. Itu hebatnya ini, dalilnya ya ini dalilnya. Jadi memberi makan satu orang muslim saja itu pahalanya 1.000 kebaikan, kemudian diangkat 1.000 derajat. Lah apalagi kalau orang genduren selamatan itu kan banyak yang diundang, minimal 40 orang itu dikasih makan semua. Coba tinggal kalikan itu berapa ganjarannya, berapa pahalanya di mata Allah. Kemudian kalau orang Jawa ini masih nggak kalah pinter lagi, masih ditambahi lagi, itu masih pulang itu masih dibawain berkat juga, masih dibawakan berkat. Kalau dikasih makan pas selamatan, pas genduren satu orang, berarti kan yang makan misalnya undangannya 40 orang, berarti yang makan hanya 40 orang, berarti hanya mendapatkan 40 juta kebaikan.
Tapi orang Jawa tidak mau dapat ganjaran sedikit, orang NU, orang Nahdien itu tidak mau cuma dapat pahala 40 juta kebaikan ini tidak mau. Ditambah lagi dibawain berkat. Kalau dibawain berkat pasti dibawa pulang dan dikasihkan sama keluarga. Anggaplah satu keluarga itu minimal ada istri lah, ada istri atau satu atau dua orang anak. Anggaplah 4 lah minimal keluarga di rumah. Ditambah 4 berarti kalau 40 kali 4 itu sudah berapa? Betapa pinternya ini ulama kita mengajarkan hal-hal yang sungguh kita tidak terasa manfaatnya ternyata luar biasa. Diajari genduren, budaya selamatan orang NU itu seperti itu. Jadi jangan sekali-kali pemirsa sekalian ini siapa saja lah meremehkan orang NU karena orang NU itu kelihatannya cuman gubiak-gubiak, tetapi yang mereka kerjakan, amaliyah yang mereka kerjakan itu sesungguhnya sudah melalui melalui dalil-dalil kemudian sudah ditetapkan oleh para alim ulama, karena para pendiri Nahdlatul Ulama termasuk Mbah Khalil dan Mbah Hasyim Asy'ari itu Hadratus Syekh itu bukan orang sembarangan, mereka semua itu wali Allah gitu ya. Jadi kalau kemudian sampai sekarang NU itu sebesar ini, kemudian luar biasa kemajuannya sampai hari ini, itu tidak lepas dari semua adalah pertolongan Allah, karena ya amalan-amalannya aja seperti itu, amalan yang kelihatannya sepele, ngasih makan orang genduren, ngasih makan orang wirid, nggawani berkat orang pulang genduren, ternyata sebegini ini ganjaran yang memberi makan satu orang saja pahalanya 1 juta kebaikan, kemudian dilebur 1 juta kejelekan dan diangkat derajatnya 1000 derajat, apalagi dibawain berkat, dibawa pulang, dikasih makan sama anak istri, begitu nggih. Jadi seperti itu. Jadi jangan sekali-kali kita itu meremehkan, apalagi sampai membid'ahkan amalan Nahdien, amalan-amalan orang NU ya, karena kita tidak paham. Ya enggak apa-apa sih membid'ahkan ya, karena memang ngajinya ya mungkin ya paling tidak mereka enggak pernah ngaji Wasiatul Mustofa lah. Jadi membid'ahkan amalan genduren, amalan tahlilan, amalan yasinan orang NU, karena mereka tidak tahu fadilah memberi makan orang muslim itu seperti ini, sebegitu banyaknya, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting yang NU mantap, kemudian kita semua kaum Nahdien ini mantap bahwa semua amalan yang kita kerjakan yang diajarkan oleh para guru kita, para alim ulama, guru-guru mursyid, guru-guru torekoh, para ulama Nahdien, para ulama-ulama NU itu kita yakin bahwa yang diajarkan itu sudah dicari betul, sudah ada dalilnya, sudah ada dasarnya. Jadi tidak usah ragu lagi dengan apa yang kita kerjakan, amaliyah Nahdien gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hubba demen sira li ahika maring sedulur sira, kama tuhibu kaya oleh demen sira li nafsika maring awak dhewe ira. Nasihat selanjutnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali bahwa kalau kamu mencintai kawanmu, saudaramu itu cintailah saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Ini cukup jelas. Jadi yo pokoknya seneng karo kanca, karo dulur, apalagi saudara ya sebagaimana dia. Kalau ya kasarannya kalau kita tidak suka dicubit, kita tidak suka dipukul, ya jangan mukul. Kalau kita suka dikasih makan, ya kita suka ngasih makan. Kalau kita suka dibelikan baju kalau pas mau lebaran, ya kita gantian, kita juga membelikan baju kalau mau lebaran, ya dan lain sebagainya lah. Artinya kita mencintai saudara kita itu sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita perlakukan saudara kita sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, utlu bil khaira muryasira al khaira ing kebagusan, inda subakhil wujuhi nalikane baguse pira-pira wajah, wa akrim lan mulyakno sira, wa akrim lan mulyakno sira ad-dhaifa ing tamu. Faina mungko sak temene dhaif ijana jala tatkalane manggon sapa dhaif tamu bikomin kelawan wong akeh, nazala mongko temurun mahu sartane dhaif apa rizku rezekine dhaif, wa idzar tahalalan tatkalane budal sapa dhaif mongko irtahala budal sapa dhaif
Bidzunubi kelawan nggawa pira-pira dosane ahli manzil, ahli omah. Wayulkiha lan nyemplungake sapa wong dhaif mau ya, sapa wong dhaif ing dzunub ing dosa fil bahri ing dalem segara. Jadi ini selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali bahwa kamu bikinlah perbuatan baik, buatlah kebaikan. Artinya ya nyenengno wong, senengno wong sing wajahe seneng. Jadi ya nyenengne wong ki ora kok mek kon nyenengne wong susah tok. Jadi nyenengne wong seneng ki ya oleh. Jadi menyenangkan orang supaya seneng begitu ya, menyenangkan orang yang seneng. Jadi utlubul khaira inda sabakhil wujuh. Jadi menyenangkan orang yang sudah misalnya ada orang, kita kan biasanya kalau menyenangkan orang itu kan ya orang yang susah gitu guys. Tapi tidak harus seperti itu. Ya itu bagus menyenangkan sedekah, memberi kepada orang yang susah itu bagus. Memberi makanan kepada anak yatim itu bagus. Tetapi ada perintah juga ternyata senangkan orang yang wajahnya ceria, wajahnya bagus gitu. Jadi menyenangkan orang yang senang itu ternyata ya dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi supaya orang senang, tambah senang kan gitu sih. Ya pokoknya nyenangkan orang lah begitu nggih. Dalam bahasa yang lebih gampang kita pokoknya nyenangkan orang itu ternyata perintah Rasulullah. Jadi kalau bahasanya ya pokoknya nyeneng nih, ya idkhalus surur lah, memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu merupakan perintah Rasulullah, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kemudian wa akrim dhaifa, kemudian muliakanlah tamu. Nah ini kalau dulu ketika kami masih kecil ya, itu sering dibilang sama nenek sama orang tua itu, tamu ki nggo rezeki gitu kan bahasanya. Tapi kan dulu kita nggak tahu dalilnya apa, mosok iya tamu nggo rezeki. Enake ya tamu ki ngentek-entek rezeki. Wong lek eneng tamu teko mesti ade nyepaki gula, nyepaki kopi ya kan. Ngai panganan lek renek ya golek-golek. Tapi ternyata perintah Rasulullah seperti itu. Artinya rezeki itu jangan selalu kita maknai sebagai sesuatu yang duit ya. Jadi ya maksudnya rezeki duit ki ya bagian dari rezeki. Tapi jangan sekali-kali mempersempit makna rezeki. Jadi rezeki itu tidak hanya soal duit gitu loh. Jadi rezeki itu tidak hanya duit. Rezeki itu bisa apa saja. Kesehatan, ilmu, kemudian ketenangan batin, ketenangan keluarga itu juga merupakan rezeki. Jadi jangan mempersempit makna rezeki ini hanya kita maknai bahwa rezeki itu adalah uang yang banyak, duit yang banyak, rumah mewah, makanan yang enak, itu tidak. Jadi jangan dipersempit, rezeki itu jangan dipersempit maknanya menjadi hanya duit, hanya makanan enak, hanya rumah mewah, tidak. Kita sehat ini rezeki, kita punya ilmu rezeki, kita punya tenaga yang kuat itu rezeki, kita bisa mangkat pengajian rezeki, bisa pokoknya banyak rezeki itu bentuknya banyak. Kita dikasih pertolongan oleh Allah untuk bisa ngaji itu juga rezeki namanya. Kita punya ilmu itu ya rezeki. Jadi jangan sekali lagi jangan mempersempit makna rezeki kepada hanya uang. Rezeki itu hanya uang, hanya makanan, hanya tidak. Jadi begitu. Jadi disampaikan di sini oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, wa akrim dhaifan fa innahu idza nazala biqaumin nazala mahu rizquhu. Jadi apabila tamu datang ke rumah kita itu Allah menurunkan rezeki, membawa rezekinya orang tadi ke rumah kita, gitu loh nggih. Jadi membawa rezeki ya meskipun ini dalam bentuk yang nyata itu juga sudah terjadi di kehidupan dunia, di kehidupan kita sehari-hari ada kawan yang datang ke rumah, ya misalnya ke tempat ya kiai lah misalnya begitu kan, atau ke tempat siapa saja tidak harus kiai, misalnya kawan datang ke rumah bawakan, ya aku ini barusan beli ini makanan donat baru ini ya misalnya, ya pokoknya habis beli makanan online, coba kita makan yuk enak apa enggak gitu kan, bawa makanan ke rumah. Atau aku habis apa ya pokoknya banyak lah kejadian seperti itu dalam dunia nyata juga banyak. Tetapi sesungguhnya tidak hanya itu ya, tidak hanya itu rezeki yang diturunkan Allah, yang dibawakan oleh Allah kepada tamu yang datang ke rumah kita itu bukan hanya rezeki
rezeki yang bentuknya uang, bentuknya makanan seperti itu, tidak. Rezeki itu bentuknya banyak. Sekali lagi, jangan membatasi makna rezeki kepada hanya soal duit, hanya soal makanan mewah, hanya soal rumah mewah, mobil mewah dan lain sebagainya. Jadi jangan dibatasi. Nah, selanjutnya, fa innahu idza nazala biqaumin nazala mahu rizqahu wa idzar tahala irtahala bidunubi ahli manzil wa yulkiha fil bahri. Kemudian kalau pulang, jadi kalau tamu tadi datang ke rumah kita itu membawa rezeki untuk kita, Allah menitipkan rezeki kepada tamu yang datang untuk kita. Dan kalau tamu ini pergi, tamu tersebut membawa dosa kita, dosanya ahlul manzil, dosanya ahlul manzil, tuan rumah, begitu kan, dosanya orang yang di rumah, dosanya itu dibawa oleh tamu tadi pulang pergi, kemudian di mana, dibuang di laut. Nah, ini luar biasa. Makanya ada perintah untuk memuliakan tamu itu, ternyata fadilahnya seperti itu gitu loh. Jadi kalau nenek-nenek kita bilang, orang tua bilang tamu bawa rezeki, itu ternyata memang ada dalilnya begitu guys. Sekali lagi, memang ulama-ulama, guru-guru kita, orang-orang tua kita dari dulu itu memang sudah membawa peninggalan dakwah dari Wali Songo. Jadi sebenarnya kita tidak tahu dalilnya apa, tidak tahu mana Qur'annya, mana hadisnya, kita tidak. Tetapi ternyata mereka, para Wali Songo, para ulama-ulama kita terdahulu itu mengajarkan sesuatu yang memang sudah ada dalilnya, sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah gitu loh. Jadi kita tidak perlu lagi orang tua kita mengajarkan dengan bahasa yang gampang. Lain tamu ki hormatono, tamu ki nggawa rezeki. Lah ternyata seperti ini, kita menjumpai sendiri dalilnya. Dan kita jadi tahu bahwa memang menghormati tamu itu pahalanya, keutamaannya, keramatnya luar biasa. Saya ingat betul ketika dengerin ngaji pertama kali Gus Baha itu di online, itu beliau bercerita tentang bagaimana Mbah Maimun Zubair itu seorang ulama yang luar biasa, wali Allah dari Indonesia, yang tidak hanya dihormati di dunia, yang di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Itu beliau itu, meskipun beliau itu kiai, wali Allah, beliau itu sangat menghormati tamu betul. Padahal beliau secara fisik itu sudah tua, sudah sering gerah, waktunya pun pasti tidak banyak karena banyak harus beristirahat, mengurusi dirinya sendiri dengan kesehatannya karena masih dibutuhkan oleh umat. Dan sekarang saat ini sudah tiada. Tentu itu kesedihan bagi kita semua. Sepeninggalnya Mbah Maimun Zubair itu, beliau sangat menghormati tamu. Padahal beliau itu sudah kiai, wali Allah yang luar biasa. Beliau mencontohkan kepada kita, kepada santri-santri untuk menghormati tamu, kan luar biasa kan? Jadi itu contohnya begitu. Jadi memang amalan-amalan yang sudah dicontohkan oleh para alim ulama itu memang sudah ada dalilnya, sudah jelas dalil-dalilnya. Hanya kita saja yang tidak mau belajar, malas. Kemudian yang baru-baru belajar agama gampang ngomongin, jelek-jelekkan, gampang bid'ah-bid'ahkan amalan-amalan para ulama. Minimal ngaji wasiatul Mustafa lah, ben ora gampang bid'ah nih. Syukur ngaji Al-Qur'an terjemahan terus bangga-banggane le apal Quran tinggi banggaan, tinggi ngelek uang, tentu itu bukan ilmu yang manfaat. Saya yakin kalau nuntut ilmu kemudian untuk jelek-jelekkan orang, untuk banggakan, untuk kesombongan, itu pasti bukan ilmu yang manfaat. Karena ilmu yang manfaat itu pasti untuk disampaikan, untuk membawa kemanfaatan kepada orang lain. Begitu nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ulangi bahwa tamu yang datang itu membawa rezeki untuk kita, dan rezeki itu tidak hanya soal duit. Dan ketika tamu itu pergi, tamu membawa dosa kita. Jadi Allah itu menghapuskan dosa kita, mengurangi dosa kita, melebur dosa kita, lantaran kita menghormati tamu tadi. Kemudian dosanya itu dibuang ke surga, dibuang ke laut gitu loh. Jadi artinya Allah itu mengurangi dosa kita, mengangkat dosa kita melalui hormat kita kepada tamu gitu. Makanya dihormati tamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, lam tadkhuli
lam tadkhuli ora mlebu sapa malaikatu malaikat baitan ing omah fihi ing dalem bait omah tasawir utawi pira-pira gambar au tamasilu utawa pira-pira patung au akin utawa wong kang larakake liwalidahi mare wong tuwa lorone ahad nggih wong au baitan utawa omah layat khulu kang ora tau mlebu ing omah defun ing tamu. Selanjutnya masih berkaitan ini, bismillahirrahmanirrahim. Malaikat, hei Ali, malaikat itu tidak akan masuk, malaikat rahmat, malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang di dalam rumah itu terdapat gambar ya. Gambar ini, kategori gambar yang dimaksud itu adalah gambar yang utuh, gambar yang kalau dikasih nyawa itu bisa hidup. Tapi kalau gambar cuman kepala doang, cuman leher doang, gambarnya para guru kita di kalender itu misalnya, atau foto-foto kita itu kan tidak penuh. Jadi kalau masang gambar itu ya yang tidak hidup kalau seandainya dikasih nyawa. Kalau patung ya jelas patung pasti. Ya patung pun sama, patung kalau utuh itu 3 dimensi misalnya kan, gambar 3 dimensi utuh gitu kan, itu tidak boleh. Jadi kalaupun kita mau masang foto keluarga gitu ya dipotong ya sak pundak atau sedada lah gitu kan. Pokoknya kalau misalnya gambar itu dikasih nyawa itu enggak urip lah, mosok wong uripe gur ndas tok kan tidak gitu nggih. Patung juga seperti itu. Misalnya kita suka dengan pernak-pernik patung gitu ya boleh tapi syaratnya itu tidak boleh patung itu utuh 3 dimensi. Jadi kalau seandainya patung itu dikasih nyawa terus hidup itu tidak boleh. Jadi ya misalnya ya pengen seneng karo pernak-pernik macan ya ndas macan tok, enggak mungkin ndas macan terus dikai nyawa urip kan. Jadi seperti itu caranya. Kalau para pemirsa sekalian ada yang memiliki hobi mengoleksi foto, mungkin ada yang fotografer dan sebagainya, atau suka ngoleksi pernak-pernik patung dan lain sebagainya gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Karena kalau kita ngoleksi utuh atau gambarnya utuh itu seperti disampaikan dalam kitab ini bahwa malaikat itu tidak mau masuk ke rumah kita. Malaikat rahmat tidak mau membawa kerahmatan ke dalam rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mana tadi? Patung dari awakin. Nah, atau malaikat itu juga tidak mau masuk rumah apabila di rumah itu ada akin, orang yang durhaka kepada orang tua. Nah ini jadi ada 3 hal, 4 hal. Yang satu lagi atau rumah yang tidak pernah dimasuki tamu. Ini bahaya juga ini. Jadi saya ulangi ya, saya perjelas bahwa malaikat rahmat itu tidak mau masuk ke dalam rumah seseorang apabila rumah itu meliputi 4 hal. Yang pertama ada gambarnya sudah saya terangkan tadi, ada gambar, kemudian ada patungnya juga ketentuannya sudah kami terangkan, kemudian ada anak durhaka, orang yang durhaka terhadap kedua orang tua, dan satu lagi rumah yang tidak pernah didatangi tamu. Nah ini, jadi jangan sampai lah apa ada ya rumah yang tidak pernah ada tamunya. Ayo bisa jadi mungkin ada. Kalau di kota-kota mungkin karena saya nggak pernah tinggal di kota. Tapi ya minimal tahulah sedikit-sedikit gitu kan, keadaan di kota itu kan orang cuek sekali ya, tidak, bahkan sama tetangga kiri kanannya nggak kenal gitu kan. Jadi ternyata rumah yang tidak pernah didatangi oleh tamu, rumah yang tidak pernah ada tamunya. Kenapa seperti itu? Karena di atas tadi sudah diterangkan bagaimana keutamaannya, keramatnya seseorang yang memuliakan tamu. Jadi kalau kita tidak pernah ada tamu di rumah, tentu kita tidak pernah memuliakan tamu. Jadi makanya itu menjadi salah satu kategori kenapa malaikat tidak mau masuk ke rumah kita. Kita itu nggak pernah memuliakan orang lain kok, nggak pernah memuliakan tamu, nggak pernah memberikan kesenangan, nggak pernah membahagiakan orang lain yang berkunjung ke rumah kita, gitu kan. Jadi nggak ada tamu, ya malaikat rahmat ya nggak mau datang. Jadi nggak mau datang ke rumah kita, rumah yang ada gambarnya, ada patungnya, kemudian ada di rumah itu ada anak durhakanya yang melawan sama orang tua, dan
rumah yang tidak pernah dimasuki oleh tamu. Jadi rumah yang tidak pernah ada tamunya sama sekali. Enggak, malaikat rahmat tidak mau datang. Ya, semoga rumah kita semua itu terhindar dari yang 4 tadi ya. Jadi malaikat rahmat itu senantiasa datang setiap hari membawa keberkahan, membawa rahmat ke rumah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, isna ma'rufan, isna gawe sira ma'rufan ing kebagusan, walau ma'a safalatin lan senajan sartane wong kang pira-pira wong kang asor. Kala ngendika sapa Ali wa malan menapa wa masafalatulan menapa-napa pira wong kang asor. Sapa iku wong asor? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kemudian kala ngendika sapa Rasulullah, iku alazi utawi wong asor utawi safalah iku alazi wong idza wu'id nalikane den tuturi, idza mu'ido mau izoh nggih, apabila diberi mau izoh, idza wu'id nalikane den tuturi iku lam yata'is ora gelem nrimo pitutur sapa safalah. Jadi sapa wong, sapa man. Jadi orang yang tidak mau menerima nasihat. Kemudian wa iza zajara lan tatkalane den cegah sapa wong, sapa safalah mau ya wong mau. Zazalah iku lam zajir ora kapok sapa wong. Iku lam zajir ora kapok sapa wong, enggak. Ya ora gelem ra kena dicegah ora kapok, dicegah panggah ae. Wala yubali lan ora peduli sapa wong, sapa safalah mau bima kelawan barang kola kang bima bismillahirrahmanirrahim wa bima lan ora peduli sapa man wala yubali lan ora peduli sapa wong bima kelawan barang kola kang ngendika sapa apa ma wa ma sapa kang ngendika sapa wong ing ma wa malan barang kila kang den ucapake sapa apa ma lahu maring wong. Jadi begini, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah itu menyampaikan bahwa kita itu disuruh berbuat baik kepada siapa, dengan siapa saja, meskipun dengan safalah. Jadi kemudian Sayyidina Ali bertanya, safalah itu siapa? Safalah itu bagaimana? Orang yang asor, ya orang yang asor ya apa basa sing ya asor ngono lah, tak omong hina ya enggak penak. Pokoknya orang yang asor, orang yang rendah, ya pokoknya wong asor ngono lah, wong asor. Siapa wong asor? Siapa yang safalah gitu kan? Siapa safalah itu ya Rasulullah? Orang safalah itu adalah orang yang apabila idzawu lam yattaghid, apabila dia dikasih nasihat, dikasih mauidhah, itu dia menolak. Jadi dia tidak mau dinasihati. Itu termasuk salah satu yang sombong. Jadi termasuk kategori orang yang sombong itu. Orang yang tidak mau menerima nasihat dari orang lain itu sombong. Dan itu termasuk orang yang safalah gitu ya, orang yang asor. Menurut Rasulullah, ya, kata Rasulullah ini, bukan kami yang menyampaikan, ini Rasulullah yang menyampaikan kepada Sayyidina Ali. Wa idza zajara lam yanzajir, dan apabila dia dicegah, dilarang gitu, dia enggak mau, enggak kapok. Jadi dipengingi diomongi ra oleh iki bangga, enggak kapok. Ditakzir iki ora kapok. Jadi apa ya? Ya pokoknya diomongi ra kenek lah. Dipenging kira kena, dilarang tidak bisa. Kemudian walayu bali bima kola wa makilalahu, dan dia tidak memperhatikan apa yang dia ucapkan dan ucapan orang lain tentang apa yang dia ucapkan tentang dia. Jadi gini, pokoknya dia itu ngomong sakarepe dhewe, suwaton ngomong sakarepe ngomong, ra mikir api eleke. Kemudian dia juga tidak memperdulikan apa kata orang lain tentang apa yang dia ucapkan, apa yang tentang dirinya.
Jadi orang menyampaikan misalnya ngasih nasihat kayak tadi, ngasih nasihat kamu kalau ngomong jangan gitu, itu tidak peduli dia. Kamu kalau ngomong yang baik itu dia tidak peduli dengan apa yang diomongkan orang. Jadi dia tidak peduli dengan apa yang dia omongkan dan tidak peduli apa yang diomongkan orang tentang dia. Jadi itu termasuk safalah. Jadi itu sama juga dengan orang yang tidak mau menerima nasihat. Jadi ngomong sembarangan, tidak mikir baik buruknya, tidak mikir omongan itu baik apa tidak. Kemudian dia tidak mengindahkan, tidak memperdulikan apa pendapat orang tentang dia, tentang omongan dia. Nah, ini banyak kejadian seperti ini banyak. Apalagi di media sosial, di YouTube, di zamannya terutama zaman-zaman pilpres kemarin itu banyak sekali orang yang tidak memperhatikan, nggak mikir arep ngomong neng media sosial, kemudian diomongi wong lewat media sosial juga, ditegur orang juga tidak memperhatikan, malah membela diri dan lain sebagainya. Ya naudzubillah, semoga kita semua tidak tergolong ke dalam golongan safalah yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu sadaqatas sirri tudfi'u ghadaba rabbi wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Sekian dulu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dari kitab Wasiatul Mustafa ini dapat bermanfaat di kehidupan kita saat ini sampai kehidupan kita yang akan datang sampai ke akhirat. Semoga kita semua bisa sama-sama istiqomah dalam belajar, mempelajari, ngaji kitab Wasiatul Mustafa ini sehingga kegiatan kita di bulan Ramadan ini dicatat oleh Allah menjadi kegiatan yang bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lepas-lepas kita, tidak lupa-lupa, kita tidak bosan-bosan kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya bencana, wabah, peringatan dari Allah terhadap manusia, wabah ini, virus ini segera diangkat oleh Allah sehingga kita bisa kembali melaksanakan aktivitas seperti biasa. Yang jelas yang paling menyedihkan adalah ya kita tidak terawih, kemudian tidak ya di sebagian tempat yang sudah zona merah ya, tetapi mungkin ada juga sebagian yang tetap masih melaksanakan sholat terawih dengan protokol yang sudah diatur oleh pemerintah. Tetapi juga ada juga di daerah yang memang sudah rawan betul zona merah itu tidak boleh melaksanakan sholat terawih. Bahkan nanti kita tentu akan sangat bersedih, biasanya ada takbir keliling, kita pokoknya ya bergembira ria menyambut menyambut bulan Ramadan ini pasti bergembira, banyak kegiatan-kegiatan anak-anak terutama, kemudian banyaklah kegembiraan yang kita lewatkan lantaran ada wabah ini. Kemudian nanti ketika mau Syawal itu kita pasti banyak menghilangkan atau meniadakan kebahagiaan yang biasa kita kerjakan selama musim yang wajar seperti tahun-tahun yang lalu, ya, bersilaturahmi, takbir keliling, mudik begitu kan. Sekarang sudah dilarang mudik dan lain sebagainya. Jadi kita senantiasa berdoa dengan segala kerendahan hati, dengan banyaknya dosa kita kepada Allah, mengakui bahwa kita ini orang yang zalim dan senantiasa mohon ampun kepada Allah sambil berdoa senantiasa agar bencana atau wabah ini segera diangkat oleh Allah dan kita kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya pribadi. Semoga yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.